Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Salsabila dan teman saya Amelia Nurwayunisi Agian akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Distribusi Karakteristik Dasar Pasien Hipertensi berdasarkan usia dan jenis kelamin di Klinik Pratama Arapenta. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah determinan penting dalam munculnya berbagai penyakit tidak menular dan merupakan salah satu faktor risiko terbesar penyakit dan komunikasi yang menjadi masalah kesehatan global. Kondisi ini sering dijuluki the silent killer karena dapat terjadi tanpa gejala yang jelas pada penderitanya. Menurut data WHO, hipertensi adalah faktor utama yang memengaruhi kematian prematur secara global. Diprediksi bahwa pada tahun 2025, sekitar 1,5 miliar penduduk global akan terpengaruh oleh kondisi ini. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik individu seperti usia dan jenis kelamin. Risiko hipertensi bertambah seiring bertambahnya usia karena perubahan fisiologis dan faktor degeneratif. Sementara itu, meskipun laki-laki biasanya lebih berisiko, risiko hipertensi menjadi lebih tinggi bagi perempuan setelah mereka mengalami menopause, yang dikaitkan dengan penurunan hormon estrogen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan distribusi karakteristik dasar pasien hipertensi berdasarkan usia dan jenis kelamin di Klinik Pratama Arapenta. Metode penelitian yang kami terapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui peninjauan catatan medis dari 18 pasien hipertensi yang terdaftar di Klinik Pratama Arapenta antara Maret dan April 2025. Kami memilih dua variabel utama, yaitu usia pasien dan jenis kelamin pasien, karena keduanya merupakan karakteristik demografis dasar yang penting dalam analisis epidemiologi penyakit tidak menular. Hasil penelitian menunjukkan distribusi demografis yang jelas. Mayoritas pasien hipertensi selama periode Maret hingga April 2025 di Klinik Pratama Arapenta adalah perempuan, mencakup 83,33%, sekitar 15 orang, sementara pasien laki-laki hanya 16,67%, sebanyak 3 orang. Selanjutnya, penyebaran pasien menurut usia mengindikasikan bahwa mayoritas berada dalam kelompok usia di atas 50 tahun, yaitu sebanyak 13 orang atau 72,22%. Sementara itu, pasien yang berusia di bawah 50 tahun hanya mencapai 27,75%, yaitu 5 orang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dasar pasien hipertensi di Klinik Pratama Arapenta didominasi oleh individu yang berada dalam kategori usia dewasa dan juga lanjut usia. Hasil penelitian ini sebenarnya konsisten dengan berbagai studi terdahulu yang menyatakan bahwa risiko terjadi hipertensi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Peningkatan risiko tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan fisiologis dalam tubuh seperti meningkatnya kekakuan pada pembuluh darah serta terjadinya penurunan elastisitas arteri. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa kelompok lanjut usia merupakan populasi yang paling rentan terhadap hipertensi dan oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Nah, selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi yang menjadi responden adalah perempuan, yaitu sebesar 83,33%. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa perempuan, khususnya yang telah memasuki masa menopause, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami hipertensi. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan kadar hormon estrogen yang sebelumnya berperan dalam melindungi kesehatan jantung. Meskipun jumlah sampel dalam penelitian ini tergolong kecil, yaitu hanya terdiri dari 18 orang responden, namun data demografis sederhana ini tetap dapat memberikan gambaran awal mengenai pola distribusi kasus hipertensi di Klinik Pratama Arapenta. Namun demikian, perlu diketahui bahwa penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini belum memasuki variabel klinis lain seperti riwayat keluarga, indeks massa tubuh, maupun tingkat tekanan darah. Padahal, variabel-variabel tersebut sebenarnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait faktor-faktor risiko terjadinya hipertensi. Nah, sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kejadian hipertensi di Klinik Pratama Arapenta pada periode Maret hingga April tahun 2025 lebih banyak terjadi pada kelompok populasi dewasa dan lansia, khususnya pada usia di atas 50 tahun, serta sebagian besar dialami oleh pasien perempuan. Kondisi ini sejalan dengan pengetahuan umum dan teori yang menyatakan bahwa risiko hipertensi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia akibat adanya perubahan fisiologis pada sistem
kardiovaskular. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai profil demografis pasien hipertensi dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi klinik Pratama RPNK untuk memperkuat berbagai upaya, seperti peningkatan kegiatan screening, edukasi kesehatan, serta pemantauan kesehatan secara rutin. Nah, segitu saja materi yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.